Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Amin. hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu bab yang ke-19, yaitu tentang orang yang memulai melakukan kebaikan atau keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babun ay hadza babun. Ini adalah satu bab, ya, bab yang ke-19. Fiman, di dalam menerangkan tentang seseorang atau seorang, ya, sanna yang dia memulai sunnatan hasanatan, yaitu memulai satu hal yang baik, au sayyi'atan, atau hal yang tidak baik atau yang buruk, ya. Jadi ada kelebihan bagi mereka yang memulai kebaikan, ya. Kalau melanjutkan itu apa namanya, ya, derajatnya masih lebih mulia yang memulai. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini Imam Nawawi mengutip beberapa ayat yang terkait dengan topik ini, bab ini. Beliau mengutip ayat yang ke-74 dari surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ayat yang ke-74 ini adalah rangkaian dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat hambanya
sifat-sifat ibadur rahman, hamba Allah yang maha penyayang. Ya, disebutkan ada sekitar 9, ya 9 kriteria mereka yang disebut sebagai ibadur rahman. Dimulai dari ayat yang ke-63 mulainya, yaitu wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat yang 63 sampai ke-74, kemudian ditutup dengan ayat yang ke-70 76. Jadi rangkaiannya kurang lebih 10 ayat, ya. Nah, salah satu dari kriteria ciri-ciri dari ibadur rahman diantaranya mereka kalau berjalan itu mereka berjalannya dengan hauna, yaitu dengan rendah hati, tawadhu, tidak sombong, ya, tidak pongah, gitu ya. Ibadur rahman itu tawadhu, tidak sombong. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, apabila kemudian bertemu dengan orang-orang bodoh, misalkan diajak untuk apa untuk menghambur-hamburkan waktu, ya, ngobrol ke sana kemari, nongkrong misalkan yang tidak ada manfaatnya, mereka qalu salama. Mereka kemudian mengucapkan salam, artinya adalah ya sudah dilalui saja gitu, tidak usah diladeni banyak-banyak, ya. Bukan terus di ikut juga nongkrong terus ngobrol ke sana kemari dan seterusnya, ya. Cukup beberapa saat, ya. Kemudian sudah dilanjutkan karena tentu kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan dengan waktu yang ada ini itu ya sangat padat sebenarnya, ya. Untuk apa kemudian kita habiskan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, gitu ya. Kemudian mereka adalah yang ya yabitu nali rabbihim sujjada wa qiyamah. Ibadur rahman mereka yang eh, menghabiskan malam dengan sujjada wa qiyamah, dengan sujud dan sholat, ya. Intinya mereka sholat malam. Ciri-ciri dari ibadur rahman, mereka menghidupkan malamnya dengan sholat, ya, sholat malam, tahajud atau sholat witir. Ya minimal 2 rakaat lah, gitu ya. Jangan ditinggal sama sekali. Minimal 2 rakaat, syukur-syukur ditambah witir, ya, menjadi 3 rakaat minimal, ya. Itu dilakukan terus-menerus, ya. Itu ibadur rahman. Dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-74 ini, ya. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yaquluna mereka berdoa, mengucapkan atau berdoa, ini doanya ibadur rahman adalah Rabbana hablana bin azwajina. Rabbana, duhai Tuhan kami, duhai Allah, hab, mugi atau semoga engkau menganugerahkan, memberikan lana kepada kami min azwajina, yaitu dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Ini yaknya dibaca panjang, wa dzurriyyatina. Ini kiroahnya Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Ibnu Amir, dan juga Hafiz yang kita ikuti, ya. Kiroah Hafiz dari Imam Asim, itu yaknya dibaca panjang. Ya. Nah, selain 4 imam tadi, ya, itu membaca pendek. Jadi bisa ini dibaca wa dzurriyyatin. Ya, itu sama-sama benarnya, sama-sama sahihnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau kita membaca pendek, ya harus tahu ilmunya. Ya, dari siapa belajarnya, ya, jalurnya kemana, itu. Dan kalau yang kita dari guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita itu riwayat dari Imam Hafiz, ya, dari Imam Asim. Ya, itu yang kita baca, yang karena itu yang kita ketahui, ya, itu yang
kita pelajari, ya sudah kita ikuti itu aja. Nggak perlu kita ikut-ikutan membaca pendek, meskipun boleh tapi harus tahu ilmunya. Nah, karena guru kita membaca panjang, ya kita juga baca panjang. Ya, ini ada dua bacaan, ya. Wadzurriyatina kita baca panjang. Kalau panjang itu jamak, kalau pendek itu adalah mufrad, ya. Nah, wazurriyatina keturunan-keturunan kami atau wazurriyatina keturunan kami. Ya, namanya keturunan ya turunan terus ke bawah. Jadi sebenarnya secara makna itu ya sama keturunan kami atau keturunan-keturunan kami ya namanya keturunan kami ya anak-anak kami, anak-anak cucu kami. Apa? Qurrata a'yun, yaitu penyejuk mata. Ya. Jadikanlah pasangan hidup kami yang menemani kami dalam kehidupan, dalam perjuangan, ya, perjuangan ini juga anak-anak cucu kami itu penyejuk mata kami. Penyejuk mata dalam hal ini adalah mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka taat kepada Allah, ya, sholat, rajin, disiplin, tidak meninggalkan sholat, puasa, ya, mereka taat, saling rukun, ya, menjalankan agama ini dengan baik, maka itu akan menjadi penyejuk mata kita. Kalau agama kita laksanakan dengan baik, maka akan menjadi penyejuk mata. Tapi kalau dilanggar agama itu, ya akan menjadi apa? Menjadi susah kita gitu ya. Anak nggak mau sholat, nggak mau ngaji, berat ya, nggak mau puasa itu jadi repot. Apalagi kemudian bergelimang dalam maksiat. Tentu bukan penyejuk mata itu. Ya. Penyejuk mata itu kalau mereka soleh dan soleh. Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak keturunan kita, ya, istri-istri kita, suami-suami kita, pasangan hidup kita, juga anak keturunan kita itu menjadi generasi yang soleh, generasi yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu permintaan kita. Kemudian waj'alna dan jadikan kami istri-istri kami dan keturunan kami lil muttaqina untuk orang-orang bertakwa, jadikan imamah menjadi pemimpin. Pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Artinya menjadi panutan bagi orang-orang bertakwa. Minta kepada Allah agar kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita menjadi orang yang soleh dan juga muslih. Soleh itu orang yang baik, penyejuk mata, juga kemudian menjadi penyeru-penyeru kebaikan. Ya, sehingga dengan kebaikan, dengan dia menyeru kebaikan, ya, menjadi panutan bagi sesamanya. Ya, ini menjadi panutan bagi sesama. Imamah di sini itu bukan berarti pemimpin dalam hal dunia. Ya, dalam hal ini tidak diartikan sebagai pemimpin dalam hal dunia, tapi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Syukur-syukur dunia akhirat, gitu ya. Yang kita pimpin adalah orang yang bertakwa dan juga kita menjadi panutan mereka. Syukur-syukur seperti itu. Kalau kita tidak bisa menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin keluarga kita. Minimal menjadi pemimpin bagi kerabat kita, anak kita begitu ya. Jangan kemudian tidak bisa menjadi panutan. Nah, ini jadi sangat dalam sekali makna ini, Pak. Salah satu doa dari Ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Penyayang, doanya ini. Yang semuanya insya Allah sudah hafal semua. Membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dibaca setiap selesai sholat. Ini dibaca setiap selesai sholat. Ini sangat baik sekali. Sholat 5 waktu dibaca terus. Agar kita, anak keturunan kita, selain menjadi orang yang soleh, juga menjadi panutan bagi sesamanya. Jadi panutan bagi sesamanya. Kenapa? Karena ini tadi yang memulai kebaikan, yang dianut,
kalau yang dianut itu adalah satu kebaikan, satu amal soleh, maka dia akan mendapatkan jariahnya, mendapatkan aliran pahalanya. Kenapa demikian? Karena sabda Nabi Muhammad SAW ya dari sahabat Abu Hurairah, riwayat terakhirnya adalah Imam Muslim, hadis sahih, beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluh." Ketika seorang ya anak Adam manusia ini mati, maka sudah terputus amalnya. Nggak bisa dia sholat sudah nggak bisa, ngaji sudah nggak bisa, sedekah sudah nggak bisa, ada putus amalnya. Bisa lagi dia, ya karena mati. Illa min salasin, kecuali dari tiga perkara ini. Apa yang pertama? Sodakotin jariyah, sedekah berupa harta, ya, yang apa namanya terus mengalir pahalanya. Selama kita sedekah itu, sedekahnya masih digunakan, masih ada, maka tetap akan mengalir pahalanya kepada kita. Meskipun kita sudah meninggal, meskipun sudah ratusan tahun. Ya. Nah, sekarang itu ada sumur Sayyidina Utsman bin Affan itu yang masih digunakan sampai sekarang. Ya. Itu pahalanya terus mengalir kepada beliau. Semakin lama ya yang kita sedekahkan ini wujudnya ada, maka itu semakin lama pahala akan terus mengalir kepada kita sampai selesai. Maka mereka yang punya tanah ya kemudian diwakafkan tanahnya untuk masjid, untuk musola. Selama tanah itu digunakan sebagai sholat, masjid, musola, madrasah, pesantren, dan seterusnya, maka dia mudah meninggal. Ratusan tahun, itu pahalanya terus kepada dia. Dia menerima pasif income, kalau gitu ya. Investasinya di dunia, pahalanya terus akan mendapatkan aliran pahala. Ya, keuntungan itu terus akan mengalir kepadanya sampai habis. Kalau itu berupa tanah ya sampai kiamat berarti atau sampai sampai jadi apa itu rusak gitu. Tanah kan nggak bisa rusak ya. Ya sampai mungkin ya mungkin di situ sudah pesantrennya bubar atau kemudian ya ya wallahu alam. Tapi ya kalau namanya masjid, musola ya selamanya akan jadi masjid dan musola ya. Selama itu digunakan untuk sholat, tanah yang dia wakafkan tadi terus mengalir pahala kepadanya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan oleh orang lain. Ilmu ilmu agama, ilmu kebaikan yang mengalir, yang dimanfaatkan oleh orang lain, yang orang lain bisa belajar darinya. Itu juga akan terus mengalir kepadanya. Ya makanya ini kami rekam ke apa, pengajian ini kami rekam dan sengaja kami dokumentasikan ya. Ya, tujuannya ya nanti supaya bisa bisa kebaikan ini bisa di apa bisa disimak oleh yang lainnya. Kalau ini kebaikan silahkan diikuti, kalau itu tidak baik ya nggak usah diikuti gitu ya. Nah kalaupun kita sudah meninggal ya terus itu masih ada, masih bisa disimak gitu ya, insya Allah menjadi amal amal jariah. Atau yang ketiga adalah awaladin solihin ya daulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi anak-anak soleh, anak, cucu-cucu terus mendoakan kepada buyut-buyutnya, terus dapat semua itu. Maka kalau anak-anak soleh kita, cucu, kemudian turun-temurun itu orang-orang soleh, mendoakan kepada ayah kami, bapak-bapak kami, itu nyampe juga kepada kita. Itu pentingnya kita mempunyai anak yang soleh, keturunan yang soleh. Agar apa? Ketika sudah putus amal kita, udah nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi beramal, tapi tetap mendapatkan aliran pahala ini. Nah ini pemimpin bagi orang-orang yang soleh, panutan bagi orang-orang yang bertakwa, tentu adalah apa? Akan mengalir jariahnya kepadanya. Ini surah Al-Furqan ayat 74. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Surah Al-Anbiya ayat 73. Nama surahnya Al-Anbiya, mengisahkan tentang para nabi, ya, para nabi. Di ayat yang ke-73 ini rangkaiannya adalah dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembakaran, ya. Jadi hukuman pembakaran itu diselamatkan Allah. Kemudian Nabi Ibrahim ya dikaruniai anak-anak, yaitu siapa? Nabi Ishak, kemudian punya lagi keturunan Nabi Yakub. Ya. Jadi ayat sebelumnya ini surah ayat ke-72, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah wa kullan ja'alna sholihin. Ya. Nabi Ibrahim itu sebelum punya anak, beliau berdoa kepada Allah. Sudah sepuh usianya, belum juga dikaruniai anak. Sudah sepuh. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Maka dikabulkan Allah doanya, dikaruniai anak yang pertama namanya Ismail. Jadi Nabi Ismail itu anak pertamanya Nabi Ibrahim. Ya, itu doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu dengan hadirnya atau lahirnya Nabi Ismail. Kemudian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dari istri yang Siti Sarah, ya. Kalau Nabi Ismail itu adalah dari Siti Hajar. Siti Hajar ini kisahnya panjang ini, ya. Mungkin sesi lain aja. Jadi kemudian dari Siti Sarah, kemudian lahirlah Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak itu adiknya Nabi Ismail. Satu ayah, beda ibu. Ya, dari Nabi Ismail turun sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ishak. Kemudian turun lagi, punya anak Nabi Yakub. Nah, dari keturunannya Nabi Yakub ini, kemudian turun-temurun disebut sebagai Bani Israel. Para nabi, para utusan Allah, itu ya turun dari keturunannya Nabi Yakub. Maka disebut sebagai Bani Israel. Banyak dari nabi yang turun dari keturunannya Nabi Yakub, atau disebut dengan Bani Israel. Nah, itu sampai Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga Bani Israel. Ya, para nabi itu. Maka wa kullan ja'alna sholihin. Ya. Maka masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Ya, itu Allah jadikan mereka di antara keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub adalah para nabi, para pemimpin bagi umatnya. Kemudian ayat yang ke-73 ini, waja'alnahum dan kami jadikan mereka, yaitu apa tadi? Keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kami jadikan a'immatan, menjadi pemimpin-pemimpin. A'immah ini jamak, pemimpin-pemimpin. Yahduna yang mereka memberikan petunjuk, ya, bi amrina atas perintah kami, memberikan petunjuk atas perintah kami. Berarti apa? Para nabi, para utusan, ya, para pemimpin. Wa auhayna dan kami wahyukan ilaihim kepada mereka fi'lal khairati untuk berbuat yang baik, berbuat kebaikan.
Jadi Nabi Ibrahim ini adalah contoh ya teladan keluarga yang sukses. Nabi Ibrahim, keluarga sukses ini. Nah, beliau, istrinya, ya pasangannya, anak-anaknya ini itu orang-orang soleh. Itu lengkap itu Nabi Ibrahim. Ya, kalau Nabi Nuh itu istrinya dan anaknya bangkang. Ya, istri dan anaknya membangkang itu Nabi Nuh. Nabi Lot istrinya bangkang juga gitu ya. Ya, Nabi Ibrahim ini istri dan anak-anaknya orang-orang soleh, ya, para nabi bahkan keturunannya. Ya, kami berikan wahyu kepada mereka fi'lal khairati untuk melakukan kebaikan, wa iqamas salati dan mendirikan sholat. Jadi ya jelas disebut di sini kebaikan-kebaikan, sholat, wa ita az-zakah dan menunaikan zakat. Kebaikan-kebaikan, ya syariat-syariat agama itu semuanya baik. Ya, mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Nabi Isa alaihi salam itu membawa syariat masing-masing, ya, yang intinya adalah menyembah Allah yang esa, ya. Kemudian kebaikan-kebaikan tentu, ya, menurut kondisi umatnya, tapi kemudian dikhususkan di sini wa iqamas shalah dan mendirikan sholat. Jadi sholat juga perintah bagi ya orang-orang saleh tadi keturunan Nabi Ibrahim. Ya, sholat ini ya syariatnya kalau kita sholat ya kita lakukan gitu ya. Tapi sholatnya Nabi Ibrahim, sholatnya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu tentu syariatnya berbeda dengan kita, tapi sama ya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya menyembah tata caranya yang berbeda, waktunya yang bisa berbeda. Jadi sholat tetap sholat adalah amal badaniyah yang terbaik. Jadi amal yang melibatkan eh, raga ini yang terbaik adalah sholat. Akan disebut di sini khusus sholat. Kemudian wa ita az-zakah menunaikan zakat. Zakat adalah amal ya maliyah, amal yang berupa harta benda yang paling baik itu zakat. Jadi sama perintah sholat dan zakat juga ya diperintahkan kepada para nabi dan utusan ya sampai Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wa kanu dan mereka itu lana kepada kami, lana hanya kepada kami, abidina mereka menyembah. Jadi mereka semua menyembah hanya kepada kami, ya menauhidkan kami, tidak menuhankan selain kami, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau ada yang menyelewengkan, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka itu bukan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang kemudian ya mereka buat-buat sendiri itu ya. Ajaran dari Allah Subhanahu wa taala itu sama, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ayat-ayat tentang pentingnya ya kita berbuat baik menjadi orang yang soleh dan juga bisa dianut menjadi panutan bagi yang lain. Minimal adalah keluarga kita atau orang-orang dekat kita, ya. Kemudian apabila kita melakukan kebaikan, kemudian mereka mengikuti, kita akan mendapatkan pahala kebaikan itu tanpa mengurangi pahalanya yang mengikuti kita. Sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, ya kita mengucapkan sesuatu, kemudian diikuti oleh yang lain, ya keburukan kita dapat. Yang lain tadi mengucapkan karena mengikuti kita, nah kita juga akan dapatkan cipratan dosanya itu. Ya. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadur rahman, sebagai hamba Allah yang Maha Penyayang, yang menjadi orang-orang yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi panutan bagi sesamanya di semua jenjang eh, apa kita ya baik jenjang keluarga,
masyarakat, di tempat kerja maupun di yang lebih luas lagi ya. Jadi panutan bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.